Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kematian tidak dapat menahan kuasa Tuhan, sehingga Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yesus bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa kuasa Yesus itu luar biasa dan kita boleh mengalami kemenangan. Pada waktu dia mati, banyak orang mengolok-olok dia. Banyak orang tertawa dengan kematian. Yesus ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama yang kita kenal di dalam dunia ini. Pemimpin-pemimpin agama, mereka yang mencetuskan agama, itu mati, tapi tidak pernah bangkit. Tapi hanya pemimpin kita, yaitu Yesus Kristus, dia mati, dan hari yang ketiga, dia bangkit. Ini yang membuktikan bahwa kita bersyukur, kita punya pemimpin yang sungguh mengalahkan maut itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pemenang bahasa aslinya adalah Nikos. Nikos artinya kebangkitan Tuhan Yesus, memberikan kemenangan bagi orang percaya, sebagaimana kesaksian kitab suci. Kebangkitan Kristus ternyata membuat kita ini menang karena Kristus sudah bangkit. Nah, untuk menghormati firman Tuhan, kita membuka 1 Korintus 15 ayat 57 dan kita bangkit berdiri semua. Tetapi yang telah memberikan kepada kita puji Tuhan, silakan duduk. Alkitab berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kata kemenangan atau Nike berarti mengalahkan musuh yang lebih kuat, yang datang menyerang. Musuh yang lebih kuat pertama adalah dosa dan maut, di mana Yesus datang supaya kita orang yang berdosa ini mendapatkan keselamatan. Dia menggantikan saya dan saudara di atas kayu salib. Dia rela menerima pukulan itu, dia rela menerima hajaran itu, siksaan itu, yang seharusnya kita yang tanggung, tapi ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan yang kedua, bukan hanya dosa, tapi maut bicara tentang kematian. Waktu seseorang itu mati, kalau dia tidak percaya pada Tuhan Yesus, maka kematian orang yang tidak percaya, maka tempatnya adalah neraka. Tapi orang yang percaya pada Yesus Kristus, kematian itu, dia mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Jadi Nike berarti mengalahkan musuh yang lebih kuat, yang datang menyerang. Musuh yang lebih kuat, dosa dan maut, sudah dia kalahkan. Yang berikutnya, apa yang bisa kita alami, kita kalahkan musuh yang hanya bisa mengalahkan musuh terbesar itu, dosa dan maut, itu hanya Yesus Kristus. Tapi kita orang yang percaya, apa yang perlu kita kalahkan musuh itu?
yaitu rasa takut. Ketakutan menghimpit hinggap kepada semua orang. Persoalan, intimidasi, dan banyak masalah yang kita hadapi hari-hari. Tetapi sudahkah kita mengalami kemenangan? Sudahkah kita mengalami namanya Nike, yaitu kemenangan dari setiap persoalan intimidasi yang kita alami? Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti seorang komentator bola. Kalau orang komentator bola itu, dia bilang, waduh, kenapa dia tidak, bolanya tidak dioper ke temannya? Kenapa dia lari ke sana? Tapi coba kalau dia tidak hanya komentator, tapi coba dia lari di lapangan itu, belum tentu dia bisa. Artinya apa? Dia nggak alami. Dia tidak alami. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, contoh lebih spesifik saja begini. Kenapa orang dewasa atau orang tua itu memberikan nasihat kepada anak? Karena orang tua sudah pernah jadi anak, tapi anak belum pernah jadi orang tua. Betul? Ini yang perlu kita ambil. Maka kalau kita sudah melewati, kita tahu, oh ternyata begini rasanya ketika menghadapi tantangan. Begini rasanya ketika saya cari uang. Kalau selama ini kan anak-anak belum kan? Atau anak-anak youth belum kan? Cari uang itu rasanya gimana? Karena pemikiran mereka, saya masih minta, dikasih. Tapi orang tua yang sudah alami namanya cari uang, dia sudah alami, dia sudah lewati. Nah sama, sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita harus mengalami, baru kita dikatakan pemenang. Kita harus alami kesusahan dan kita lewati itu, baru kita dinamakan kita pemenang. Tapi kita tidak akan disebut pemenang kalau kita tidak pernah mengalami dan melewati itu. Kemenangan diperoleh dari peperangan, kompetisi, turnamen, ya, persaingan, perjuangan. Itu kalau namanya pemenang, dia kalau dibilang pemenang berarti ada rivalnya, ada penantangnya, ada yang dia tantang. Tapi kalau bilang pemenang, terus nggak ada yang dia lawan, itu bukan pemenang, itu pemberian. Tapi kalau seorang pemenang, pasti ada lawannya, ada rivalnya di situ. Dia akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Sama saudara, kita juga dalam dunia ini sedang berjuang mati-matian, berjuang hidup di dalam ketaatan pada firman Tuhan, dan berjuang hidup di dalam kehidupan ini. Artinya apa? Saya harus berjuang. Iman saya berjuang. Yang kedua, saya juga harus berjuang karena saya punya istri, punya anak, punya tanggung jawab. Sebuah perjuangan. Ini namanya seorang pemenang. Dia harus menghadapi hal-hal demikian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, bagaimana kita meraih kemenangan? Yang pertama, saya lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 tadi mengatakan, tetapi syukur kepada Allah. Yang pertama, kalau kita mau meraih kemenangan,
apapun yang terjadi, kita harus bersyukur sama Tuhan. Alkitab katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, berbunyi demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti tidak hanya pada waktu baik saja, tidak hanya pada waktu kita beruntung, tidak hanya pada waktu kita ada di dalam keadaan yang baik-baik saja, tapi ternyata dalam segala hal kita bersyukur. Pada saat kondisi kita baik, itu biasa. Itu biasa. Tapi bersyukur di saat kondisi yang tidak baik, ini yang saya mau katakan, tidak banyak orang bisa melakukan ini. Karena Alkitab katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan kita bilang, aduh enak ya dia, orang kaya makan ini, makan ini. Ya belum tentu. Belum tentu. Tunggu. Lebih enak kita yang makan telur, nasi kuning, nasi liwet, sebentar ada. Wah enak. Tapi mengucap syukurlah kita. Apa yang Tuhan kasih sama kita, syukuri aja. Mungkin hari ini engkau makan dengan anak-anak, Tuhan, kok kami tinggal di begini ya? Jauh lebih menyenangkan. Saudara hari ini makan. Coba kamu tanya, sekalipun Sandra Dewi itu banyak duit, tanya dia hari ini, apa enggak stres dia? Apa enggak anaknya menonton TV, cepat-cepat matiin, takut bapaknya keluar di situ. Semua serba tertekan. Tapi kalau kita mengucap syukur, ya dapat berapa hari ini, bersyukur aja lah. Dapat berkat sekian, ya syukur aja. Jangan kita, harusnya kamu bisa dapat sekian, harusnya dapat begini. Akhirnya berpikir apa? Oh, mendingan saya jual narkoba, mendingan saya begini. Akhirnya itu akan menjebak kita. Tapi Alkitab katakan, seorang pemenang, dia selalu akan bersyukur sama Tuhan. Syukur aja, Tuhan, terima kasih posisi saya hari ini di sini. Tanpa menjilat pimpinan, tanpa saya begini. Saya tahu promosi itu datangnya daripada Tuhan. Yang kedua, Alkitab katakan tadi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Ternyata Tuhan yang kasih itu kemenangan. Kita buka Keluaran 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, karena engkau berseru-seru yang kepadaku, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka datang. Mengapa engkau berseru-seru kepadaku, Musa? Tuhan mau bilang gini, Musa, kamu nak yakin dengan aku? Kamu nak yakin 10 tula itu terjadi di Mesir, di depan matamu loh. Masa kamu nak yakin? Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Kalau kita ada di dalam lembah kekelaman maut, Daud bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman maut, gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Bersyukur kita, saudara, bahwa kemenangan itu datangnya dari Tuhan yang kasih. Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Saudara, ternyata promosi itu datangnya daripada Tuhan. Dimanapun kita mau dilempar orang, mau dibuat orang begini, kalau kita tetap takut akan Tuhan, pasti
promosi itu akan datang sama kita. Tuhan akan mengangkat engkau. Janji Tuhan bukan akan menjadi ekor, tapi engkau akan tetap naik. Itu janji Tuhan. Asalkan andalkan Tuhan, ini kuncinya. Yang ketiga, bagaimana kita meraih kemenangan? Alkitab katakan bahwa kubur yang ditutup dengan batu yang besar tidak dapat menahan kebangkitan Yesus Kristus. Di sini saya mau katakan, dengar baik saudara, di hari kebangkitan ini, orang bisa tutup rezekimu, orang bisa buat begini-begini sama kamu. Tapi kalau Tuhan bilang, enggak, itu bagianmu, itu berkat bagianmu. Orang sudah lakukan sesuatu, tapi kalau Tuhan sudah tentukan berkat itu buat kamu, enggak ada yang bisa nutup itu. Alkitab katakan, kalau aku telah membuka, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutup pintu. Tapi kalau aku menutup pintu, tidak ada seorang pun yang dapat membuka. Jadi kalau cuma orang jahat ingin menipu kita, cuma orang ingin berbuat sesuatu sama kita, kalau Tuhan yang tutup, itu yang harus kita takut. Tapi kalau Tuhan sudah buka, manusia pun yang menutup jalan kita, tidak bisa dia tutup. Ada lagu yang mengatakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. 1000 tangan loh yang sedang menarik saudara. 1000 loh. 1000 tangan yang sedang tarik supaya saudara jatuh. Tapi ingat, 1000 tangan, ada satu tangan yang jauh lebih kuat. Dia pegang saudara, dia kuatkan saudara. Dia berkata, walaupun mereka 1000, tapi ada satu tangan kuasa Tuhan. Itu yang saya percaya. Banyak orang ingin menjatuhkan, tapi lihat, kalau kita bersama dengan Tuhan, tangan Tuhan itu yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Yesus memberiku kemenangan. Hari ini, di hari kebangkitan Yesus Kristus, katakan, Tuhan, saya percaya saya harus mengalami namanya kemenangan. Saya harus mengalami namanya mujizat itu. Saya harus mengalami kuasa Tuhan di tengah-tengah hidup saya, di tengah-tengah keluarga saya, di tengah-tengah gereja saya. Tuhan, saya mau, saya harus mengalami itu. Alami itu. Mujizat itu bukan hanya untuk orang lain saja, tapi buat kita juga. Makanya ada lagu mengatakan, tak tersembunyi. Ayo kita nyanyi sama-sama. Tak tersembunyi kuasa Allah. Terus kalimat selanjutnya, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Berarti kalau saya Tuhan tolong, saudara juga pasti ditolong.